Menanti cukup lama, hanya termenung tanpa bicara, sabar menunggu dengan tekad kerja keras dan ikhlas, bersama Pirwansyah, insya Allah, menuju Lampung Utara Jaya. Berkat kerja keras, doa keluarga, dan dukungan istri, Pirwansyah berhasil meniti karir gemilang di dunia pegawai negeri sipil, PNS, meskipun berasal dari keluarga petani yang tergolong sederhana. Tetapi dia mampu menorehkan prestasi gemilang dalam karir birokrasi, pernah menjabat inspektur terbaik di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung selama 7 tahun. Meski Pirwansyah sibuk menunaikan tugas birokrasi yang ia geluti beberapa kali menjadi camat, namun dia tidak pernah melupakan cikal bakalnya sebagai keluarga yang beranjak dari petani. Oleh karena itu, meski beliau sudah menjadi pegawai negeri sipil, namun tidak menyurutkan hasrat jiwa petaninya. Bahkan dia berniat mulia ingin berbagi pengalaman kepada masyarakat yang bertani agar bisa menjadi petani sukses. Saya ini sebenarnya orang birokrasi yang berselimut petani. Petani bertendensi birokrat. Jadi semuanya jalannya bareng. Ya. Jadi di luar kesibukan selaku aparatur sipil negara, saya melaksanakan kewajiban saya atau kehobian saya sebagai seorang petani. Sebelum pensiun dari birokrasi, kita memang bertani. Jadi kita birokrasi berselimut petani. Pertanian yang kita tekuni adalah menanam sawit dan karet dengan tumpang sari tanaman lainnya untuk mengantarkan sawit dan karet itu menjadi sampai siap panen. Artinya kita isi jagung dan tanaman-tanaman lainnya selain singkong. Kenapa? Karena kita ini memang lahir dari keluarga bertani. Belajar dari pengalaman di sektor dunia pertanian, pria yang dilandasi dengan pola kerja keras dan ikhlas, mendalami rahasia yang bisa membuat petani sukses. Karena menurut Pirwansyah, petani harus tahu dari proses pengelolaan lahan dan kebutuhan asupan gizi tanah yang dikelola. Kemudian saya lebih cenderung bertani sawit, karena petani sawit ini di zaman Pak Heri merupakan program unggulan Pak Heri Pasah. Karena beliau ini adalah seorang dosen, kemudian berpolitik, dosen ekonomi, dapat menerangkan kepada halayak ramai, kepada masyarakat, bahwa salah satu solusi dari bertani adalah menanam sawit yang dapat ditanam di pekarangan rumah, dan beliau membagikan bibit secara gratis. Kemudian kita terinspirasi dari itu, kita kembangkan. Jadi sekarang saya bertani sawit sejak tahun 98 sampai dengan hari ini saya berkebun sawit dan karet. Yang ada di depan rumah saya ini adalah pengangguran saya setelah saya pulang-pulang pesta, pulang-pulang dari tempat saudara-saudara hajatan, saya melakukan penyemaian bibit sawit. Kalau ada masyarakat yang membutuhkan, artinya ada, kalau dia keluarga kita kasih secara cuma-cuma, tapi tidak dalam jumlah yang banyak untuk ditanam di pekarangan, 10-15 batang. Tapi kalau ada yang ingin beli, kita ada penyemaian di kebun dengan harga yang murah. Ini dari keluaran PT Sriwijaya. Harga per polongnya di Palembang itu 11.500. Kita dapat jual dengan harga 17.000 saja, tidak seperti orang sudah 40.000, 50.000. Kita 17.000 cukup. Menurut Pirwansyah, dengan mengetahui kadar pH dalam tanah, maka para petani dapat menentukan tanaman apa yang cocok ditanam atau dibudidayakan, karena setiap tanaman memiliki karakteristik kebutuhan kadar pH yang berbeda-beda. Kita ingin melihat petani itu makmur. Kita ingin membangkitkan semangat bertani para petani, karena para petani ini kadang-kadang sebelum bercocok tanam itu sudah dihantui oleh kekhawatiran gagal pemasaran hasil pertanian. Nah, ini yang selama ini menjadi momok petani, dan kita ini sudah bermitra sebenarnya dengan PT Gersik untuk mengetahui pH tanah. Percuma kita melakukan pemupukan dengan jenis pupuk-pupuk unggul, tapi kita tidak tahu kondisi tanah. Tanah ini seperti ini dan perlunya ini. Nah, ini yang akan saya sosialisasikan dengan masyarakat, dengan biaya saya yang tanggung,
Yang penting masyarakat dapat menerima kehadiran saya dengan tim dari PT Gresik. Kita akan mengukur pH tanah. Jadi kalau orang sakit ini, kita bawa dulu ke laboratorium. Sakitnya apa? Setelah tahu sakitnya, baru kita kasih obatnya, kita kasih resepnya. Sekarang ini kita pastikan sakitnya apa. Begitu pula kondisi tanah ini bagi petani, kekurangannya apa, pH tanah, keasaman tanahnya berapa, baru nanti kita akan memberikan solusi kepada petani bahwa ini rekomendasinya adalah pupuk sejenis ini, kalau tanaman ini. Kalau tanaman ini pupuknya juga seperti ini. Selama ini artinya kita ini kerja ikhlas, kerja keras. Kemudian hasilnya dari kerja keras dan kerja ikhlas itu adalah, saya kalau boleh katakan ini adalah sebuah kesuksesan. Saya bertani sawit ini terinspirasi atas Bupati Hairi Pasah. Beliau menganjurkan setiap rumah itu menanam sawit di depan rumah. Dengan perhitungan atau dengan estimasi, satu batang sawit itu dalam tempo 3 tahun sudah dapat dipanen dengan rata-rata buah pertandannya itu, timbangan pertandannya itu 5 kg. 7 tahun kemudian dia akan menjadi 15 kg. Terus sampai menjadi setengah kintal atau 50 kg. Artinya kalau satu janjang itu buahnya 50 kg dalam usia 10 tahun, kalau satu batang berbuah 3 janjang, petani itu kalau dia 3 batang berarti sudah bisa menghasilkan sawit itu lebih kurang setengah ton atau 400 kg. Dengan harga 2.000 per kilogram bersih diambil oleh tengkulak di depan rumah. Itulah penghasilan per rumah per kakak dalam 1 bulan untuk mendampingi penghasilan-penghasilan lainnya dalam kehidupan rumah tangga. Saya memperluas itu menjadi sebuah perkebunan. Saya ketika menjadi camat di Bunga Mayang, saya menanam sawit lebih kurang 80 hektar di Kecamatan Bunga Mayang. Kemudian setelah saya pindah jadi Kecamatan Abung Semuli, saya berkebun lagi dengan membeli tanah di sana. Kemudian setiap saya pindah tugas tempat, saya juga melakukan perkebunan, yaitu menanam karet serta sawit. Selain sudah berhasil di dunia pertanian ini, di Bekasi juga kan Pak Firwan aktif. Saya meniti karir dari golongan 2A, pensiun di golongan 4B. Jabatan yang saya lalui pertama adalah Kepala Unit Pasar, Lurah, Camat di 3 tempat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ini jabatan yang pegangnya zaman Orde Baru itu tentara dengan pangkat Letkol. Kemudian saya pindah lagi menjadi inspektur di Tulang Buang Barat selama 7 tahun. Di situ saya meninggalkan sebuah prestasi bahwa tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan baik oleh BPK maupun Inspektur Jenderal Kementerian-Kementerian 100% saya selesaikan sebelum tanggal jatuh tempo. Maka WTP yang diperoleh oleh Kabupaten Tulang Buang Barat itu betul-betul wajar tanpa pengecualian. Karena satupun tidak ada catatan yang tidak terselesaikan. Kemudian selama menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, saya mengantarkan pilkada pertama Tubabat tanpa persoalan, tanpa tuntutan, tanpa komplain partai politik, berjalan lancar sesuai dengan harapan pemerintah serta masyarakat. Ketika saya menjadi camat, saya mendapat pengakuan camat yang tidak mendapat masalah, sehingga saya oleh pemerintah Kabupaten Lampung Utara diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Prestasi saya sebagai lurah, saya promosi menjadi camat. Jadi banyak hal-hal yang sudah saya torehkan di pemerintahan, kemudian di akhir ini saya ingin mengabdikan diri saya kepada masyarakat.
Dari berbagai pengalaman dan untuk membangkitkan semangat para petani, Pirwansyah berniat dalam waktu dekat ini akan mensosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya mengetahui pH tanah dengan biaya ditanggung sendiri, turun langsung ke lapangan menggandeng tim dari PT Gresik mengukur pH tanah para petani, yang penting petani bisa menerima kehadirannya. Dari Lampung Utara, Andrian Volta mengabarkan.